Assalamualaikum sahabatku. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azmi, kelompok C10 KKN DR 2020 IAIN Batu Sangkar. Saya berasal dari Tadris Matematika IAIN Batu Sangkar. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya. Keistimewaan kaum wanita dalam Al-Quran dan hadis. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah salihah. Hal ini telah terbukti dalam banyaknya hadis, bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang istimewanya seorang wanita. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa keistimewaan wanita yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, wanita solehah adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan haruslah dijaga dan dirawat. Sebuah hadis menyebutkan yang artinya, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Dalam hal ini juga mengartikan bahwa wanita memiliki kuadrat yang harus selalu dilindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, laki-laki atau seorang suami itu melindungi bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberi nafkah dari hartanya. Yang kedua adalah wanita adalah karunia bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, rasa sayang, dan motivasi hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Wanita adalah karunia bukan musibah, karena Allah menciptakan wanita itu sebagai anugerah. Dan kenapa perempuan itu dijadikan sebagai musibah? Karena perempuan itu mengikuti hawa nafsu sehingga dia berpakaian yang ketat dan menggoda laki-laki, maka disitulah wanita itu sebagai musibah. Ketiga, wanita solehah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita solehah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia, inilah yang membuat wanita lebih mulia daripada bidadari surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan di waktu
di dunia. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada para bidadari surga 7.000 kali lipat. Yang keempat, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita, tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan sholat ataupun puasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terlalu. 5. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan yang artinya, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah, yakni orang yang mati karena ta'un disebut syahid, orang yang mati tenggelam disebut syahid, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya dikatakan syahid, orang yang mati sakit perut dikatakan syahid, orang yang mati terbakar dikatakan syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras disebut syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya disebut syahid. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani. 6. Dapat masuk surga dari pintu manapun. Suatu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal, yakni pertama, menunaikan sholat 5 waktu, kedua, berpuasa di bulan Ramadan, ketiga, menjauhi zina, dan yang terakhir, berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan yang artinya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Hadis riwayat Ahmad. 7. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah seorang muslimah, maka dari itu adalah surga itu terletak di kaki seorang muslimah, yaitu seorang ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu Al-Malih Maimunah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Begitu banyak keistimewaan seorang muslimah, di mana Nabi juga menjelaskan dalam hadis, Nabi lebih mengutamakan seorang perempuan, yaitu 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan seorang ibu, dan yang terakhir 1 kali yaitu bapak, yaitu laki-laki.